sirullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Selamat menyaksikan. Kita kembali ke masa lampau, katakan saja pada zaman Prabu Jayabaya, pada tahun 1100-an Masehi. Pernahkah kita terpikirkan, mungkin saat itu beliau juga menggunakan perhitungan yang sangat logis ketika mencoba melihat jauh ke depan, yaitu mengkalkulasi padatnya generasi jumlah penduduk di Nusantara 1000 tahun kemudian. Tentunya akan sangat padat dibandingkan dengan luasan area Nusantara. Alhasil mungkin saja beliau telah menghitung jumlah penduduk bisa mencapai ratusan juta jiwa. Dan manusia sepadat itu tentulah membutuhkan limpahan sumber daya untuk tetap bisa bertahan di kehidupan, yang artinya manusia tetap butuh air yang bersih, makanan harus selalu tersedia, kebutuhan sandang dan papan yang semuanya bisa menghabiskan, bahkan merusak kondisi alam. Dan ketika proses itu terjadi, tentunya akan mengalami proses perubahan moral besar-besaran, yang bisa merusak kondisi alam dan perangai manusia, dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lalu ketika hal itu diramalkan akan terjadi, maka Nusantara akan sangat membutuhkan pemimpin, yang tidak serakah, adil, bijaksana, memayungi rakyatnya, takut terhadap Sang Maha Penciptanya, dan tentunya haruslah sosok yang cerdas tetapi rendah hati. Maka untuk menjadi sosok seperti itu, pemimpin tersebut haruslah seseorang yang telah ditempa dengan berbagai pendidikan, termasuk moral yang benar, juga dididik dengan alamnya, agar ketersediaan alam untuk memenuhi kebutuhan semua rakyatnya dapat tercukupi. Hidup makmur sejahtera. Tetapi perubahan alam dan moral bukanlah hal yang mudah, karena manusia telah menjadi beringas dan serakah, yang menyebabkan alam bumi pertiwi pun terus menggeliat dalam kemarahannya atas perilaku buruk manusia. Itulah sebabnya tercetuslah pemikiran ramalan, bahwa untuk kemunculan seorang pemimpin sejati, haruslah diawali dengan berbagai bencana, khususnya bencana alam. Sedangkan kita semua sering mendengar kisah-kisah para nabi, bahwa seorang nabi, atau pahlawan, atau wali Allah, akan Allah kirimkan untuk membenahi suatu keadaan, yang jelas-jelas telah rusak, bagaikan turunnya cahaya dari langit. Tentunya Allah Maha Besar telah mempersiapkan sosok sang cahaya ini, mampu mengatasi masalah-masalah rakyat, agar kembali ke jalan moral yang baik dan benar. Tetapi kenapa masih disembunyikan? Karena Tuhan masih terus memberikannya bekal kekuatan hati dan pikirannya, agar sang cahaya menjadi sosok yang benar-benar siap, memahami keadaan rakyatnya kelak, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Lalu mengapa harus didampingi para pamomongnya yang tidak kasat mata? Karena para pamomongnya telah lebih dulu mengetahui proses perjalanan negeri ini, dan ingin negeri ini kembali menjadi negeri yang penuh dengan kemakmuran, dan pembenahan moral manusia yang bersih juga sejati, juga cerdas. Untuk itulah sang satria sejati tidak boleh asal-asalan, agar tetap bisa terkoneksi dengan para beliau. Pada umumnya ia harus terus menjaga kebersihan hatinya, dengan berbagai lelaku tirakat, dan harus terus mau banyak belajar tentang kehidupan yang ada di negerinya, dan yang paling utama adalah menjaga komunikasinya dengan Tuhannya, melalui olah rasa dengan Sang Maha Penciptanya,
melalui kondisi dan berita yang disampaikan alam semesta, maka tak heran bila berbagai ujian, rintangan, kepedihan haruslah dilakoninya dengan jiwa dan pikiran yang kuat meski ia adalah dewa berbadan manusia. Oleh karena itu kemunculan sosok Satria Piningit ini adalah hal yang sangat membutuhkan supralogis dan hati yang bersih untuk dapat merasakan kehadirannya, karena segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang tidak mungkin. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, semua telah ada dalam rahasia rencana Tuhan. Arti dari supralogis ini adalah bahwa bila kita mau mengingat Allah yang maha gaib memiliki kuasa yang maha tak terbatas, maka semuanya adalah sangat mungkin terjadi, terlebih untuk tetap terjaganya Nusantara beserta segala kandungannya. Ini bukan saja hanya tentang ramalan, ataupun cuma angan-angan palsu, karena segala janji Tuhan untuk tetap menjaga umatnya adalah sesuatu yang sangat nyata. Kita kembali ke masa lampau, katakan saja pada zaman Prabu Jayabaya, pada tahun 1100-an Masehi, pernahkah kita terpikirkan, mungkin saat itu beliau juga menggunakan perhitungan yang sangat logis ketika mencoba melihat jauh ke depan, yaitu mengkalkulasi padatnya generasi jumlah penduduk di Nusantara 1000 tahun kemudian, tentunya akan sangat padat dibandingkan dengan luasan area Nusantara. Alhasil mungkin saja beliau telah menghitung jumlah penduduk bisa mencapai ratusan juta jiwa, dan manusia sepadat itu tentulah membutuhkan limpahan sumber daya untuk tetap bisa bertahan di kehidupan, yang artinya manusia tetap butuh air yang bersih, makanan harus selalu tersedia, kebutuhan sandang dan papan yang semuanya bisa menghabiskan, bahkan merusak kondisi alam. Dan ketika proses itu terjadi, tentunya akan mengalami proses perubahan moral besar-besaran yang bisa merusak kondisi alam dan perangai manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lalu ketika hal itu diramalkan akan terjadi, maka Nusantara akan sangat membutuhkan pemimpin yang tidak serakah, adil, bijaksana, memayungi rakyatnya, takut terhadap Sang Maha Penciptanya, dan tentunya haruslah sosok yang cerdas tetapi rendah hati. Maka untuk menjadi sosok seperti itu, pemimpin tersebut haruslah seseorang yang telah ditempa dengan berbagai pendidikan, termasuk moral yang benar, juga dididik dengan alamnya, agar ketersediaan alam untuk memenuhi kebutuhan semua rakyatnya dapat tercukupi, hidup makmur sejahtera. Tetapi perubahan alam dan moral bukanlah hal yang mudah, karena manusia telah menjadi beringas dan serakah, yang menyebabkan alam bumi pertiwi pun terus menggeliat dalam kemarahannya atas perilaku buruk manusia. Itulah sebabnya tercetuslah pemikiran ramalan, bahwa untuk kemunculan seorang pemimpin sejati, haruslah diawali dengan berbagai bencana, khususnya bencana alam. Sedangkan kita semua sering mendengar kisah-kisah para nabi, bahwa seorang nabi, atau pahlawan, atau wali Allah, akan Allah kirimkan untuk membenahi suatu keadaan, yang jelas-jelas telah rusak, bagaikan turunnya cahaya dari langit. Tentunya Allah Maha Besar telah mempersiapkan sosok sang cahaya ini, mampu mengatasi masalah-masalah rakyat, agar kembali ke jalan moral yang baik dan benar. Tetapi kenapa masih disembunyikan? Karena Tuhan masih terus memberikannya bekal kekuatan hati dan pikirannya, agar sang cahaya menjadi sosok yang benar-benar siap, memahami keadaan rakyatnya kelak, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Lalu mengapa harus didampingi para pamomongnya yang tidak kasat mata? Karena para pamomongnya telah lebih dulu mengetahui proses perjalanan negeri ini, dan ingin negeri ini kembali menjadi negeri yang penuh dengan kemakmuran, dan pembenahan moral manusia yang bersih juga sejati, juga cerdas. Untuk itulah sang satria sejati tidak boleh asal-asalan, agar tetap bisa terkoneksi dengan para beliau,
pada umumnya ia harus terus menjaga kebersihan hatinya dengan berbagai lelaku tirakat, dan harus terus mau banyak belajar tentang kehidupan yang ada di negerinya, dan yang paling utama adalah menjaga komunikasinya dengan Tuhannya, melalui olah rasa dengan Sang Maha Penciptanya, melalui kondisi dan berita yang disampaikan alam semesta. Maka tak heran bila berbagai ujian, rintangan, kepedihan haruslah dilakoninya dengan jiwa dan pikiran yang kuat meski ia adalah dewa berbadan manusia. Oleh karena itu kemunculan sosok Satria Piningit ini adalah hal yang sangat membutuhkan supralogis dan hati yang bersih untuk dapat merasakan kehadirannya, karena segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang tidak mungkin. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, semua telah ada dalam rahasia rencana Tuhan. Arti dari supralogis ini adalah bahwa bila kita mau mengingat Allah yang maha gaib memiliki kuasa yang maha tak terbatas, maka semuanya adalah sangat mungkin terjadi, terlebih untuk tetap terjaganya Nusantara beserta segala kandungannya. Ini bukan saja hanya tentang ramalan ataupun cuma angan-angan palsu, karena segala janji Tuhan untuk tetap menjaga umatnya adalah sesuatu yang sangat nyata.